kondisinya lebih buruk saat ini dibanding waktu saya kecil, pendidikan di Indonesia, itu adalah soal transparansi dan kejujuran. Bukan siswa ya yang melakukan kecurangan itu, sistem. Meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas buku ajar, suplai buku ke perpustakaan. Bahasa itu adalah thinking. Berbahasa itu, proses berbahasa itu adalah proses berpikir. Jadi kalau kita mau membangun karakter bangsa, bersihkan dunia pendidikan dari unsur-unsur semacam itu. Halo sahabat OMB, obrolan Menjabundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan Menjabundar. Kang Zae pada saat ini akan membahas kembali masalah pendidikan, karena Kang Zae juga seorang pendidik ya, seorang guru. Dengan latar itu dia hadir ya di ruang kelas, jadi kita mungkin akan mendapat banyak feedback atau mendapat banyak ini dari kekinian pendidikan kita. Halo Kang Zae. Halo sahabat-sahabat semua. Ya, kita akan membahas masalah pendidikan, tapi topik kita mungkin di pendidikan dasar dan menengah ya, dan topik-topik ini penting karena kalau sebuah bangsa itu dibentuk oleh pendidikan ya Kang Zae ya. Betul. Nah, kalau pendidikannya tidak tepat atau dia tidak memberikan warna yang kuat terhadap bangsanya, dia akan menjadi sebuah kegiatan yang gagal gitu situ. Nah, kita mulai dari mana nih Kang Zae untuk pendidikan? Coba kita mulai dari bagaimana Pengalaman. pendidikan membangun karakter, bagaimana pendidikan membangun sebuah watak ya terhadap sains gitu ya. Jadi kan watak yang harus dibangun di pendidikan itu satu karakter, yang kedua adalah tentang keinginan banyak si murid atau siswa tentang bahwa bagaimana sains itu bekerja dan dia sangat mencintai sains. Silakan Kang Zae. Baik. Sahabat semua, perkenalkan saya Zainal. Sekarang itu kami ya sedang membangun juga sekolah. Kita punya yayasan Al-Kautsar Pelita Insani. Ya, sahabat-sahabat Base-nya OMB di ya. Bandung. Al-Kautsar ya. Al-Kautsar Di mana kan, Dek? di daerah Kiara Condong ya. Ya. Jadi dulu kenapa kita membangun yayasan ini? Karena kan kita harus praktek. Ya. Betul nggak Kang Aldi? Tidak berwacana doang ya. Tidak cuma wacana. Kalau cuma wacana, jangan-jangan apa yang kita wacanakan nggak bisa diimplementasikan. Iya. Mungkin terlalu idealis juga gitu ya. Jadi kita buat aja lah sekolah gitu. Nah itu kita berangkat dari situ. Jadi dari wacana kemudian ke implementasi. Jangan-jangan dengan bekerja kita mendapat insight dari lapangan bagaimana sih pendidikan itu susahnya. Dengan ngomong enaknya lah ya. Gimana susahnya itu membangun pendidikan yang ideal menurut kita tentu saja. Nah apa suka dukanya gitu. Ya kalau kembali ke pertanyaan Kang Beldi tadi, pendidikan jelas ya sangat penting karena warisan bangsa di zaman ini dibariskan melalui institusi pendidikan. Semua kebudayaan yang ditemukan oleh orang yang lebih dahulu diwariskan ke generasi berikutnya hanya lewat sarana ini sekarang. Di zaman ini lewat sarana pendidikan. Nah, bagaimana sebuah kebudayaan? Jadi yang diwariskan itu bukan cuma sains ya, tapi juga
pola pikir, perilaku, juga pengetahuan di dalamnya. Kalau buat saya ya, satu hal yang menurut saya kondisinya lebih buruk saat ini dibanding waktu saya kecil, pendidikan di Indonesia, itu adalah soal transparansi dan kejujuran. Oke. Maksudnya dari sistem sekolah atau dari siswa? Tradisi di lingkungan sekolah. Oke. Sisanya yang lain-lain, saya tidak punya kritik apapun. Tapi terhadap kita sebagai pendidik dan pelaku dan juga pemerintah yang juga mengeluarkan kebijakan terkait pendidikan, satu hal yang menurut saya sangat kritikal untuk diperbaiki adalah masalah kejujuran. Di praktek di lapangan, ujian masuk sekolah dari SD ke SMP, perpindahan siswa, upgrade nilai di ujian nasional. Tiap hari kita dengar loh Kang Meldi, betul nggak? Misalkan pemerintah, bukan siswa ya yang melakukan kecurangan itu, sistem. Demi supaya kadisnya tidak dipecat atau dipindahkan oleh bupati atau wali kota, ujian nasionalnya di-upgrade semua nilainya. Betul nggak? Saya pernah dengar tapi saya nggak pernah buktikan. Di lapangan saya menemukan itu. Jadi misalkan setiap sekolah dikumpulkan, masing-masing ngirim satu guru untuk mengoreksi soal ujian. Yang salah dibenar-benerin, baru dikirim ke nasional hasilnya. Itu di lapangan terjadi. Atau siswa nilainya sebetulnya tidak masuk ke sebuah sekolah, jaraknya jauh dari rumah, sekarang kan pakai jarak ya, tapi bisa masuk sekolah negeri. Kakaknya dirubah kayak gimana? Kakaknya dirubah, ada banyak cara untuk bisa masuk. Jadi kalau kita mengkritik Orde Baru itu penuh KKN, sekarang dunia pendidikan kita penuh KKN. Dan apa yang terjadi? Siswa kita pola pikirnya main terabas. Ini karakter yang dibentuk ya? Kalau tadi Kang Meldi katakan bahwa kita harus membangun karakter dan scientific, kecintaan terhadap sains, pendidikan kita menghancurkan karakter anak kita sendiri. Itu satu-satunya kritik saya terhadap dunia pendidikan sekarang. Jadi kalau kita mau membangun karakter bangsa, bersihkan dunia pendidikan dari unsur-unsur semacam itu. Yang pertama dan yang terutama. Jadi dia harus bersih, dia harus baik, harus menjunjung tinggi kejujuran di dalam dunia pendidikan itu. Tidak ada upgrade nilai, tapi juga penuh kasih sayang karena tidak semua anak itu gagal. Kadang-kadang karena orang tuanya cerai, karena tidak punya duit, karena kurang gizi misalkan. Jujur diutamakan, kasih sayang landasannya. Itu sih. Di luar itu saya tidak banyak kritik terhadap dunia pendidikan nasional. Untuk membentuk sebagai insan yang punya kecintaan terhadap sains gimana nih Kang? Ini kan sains ini ya ilmu pengetahuan lah, iptek gimana? Nah kalau itu kita harus bicara dari kualitas guru, buku ajar dan kurikulum. Menurut hemat saya. Pemerintah pusat tentu sekarang Bang Nadiem mengeluarkan kurikulum merdeka istilahnya ya, yang lebih mengedepankan profesionalitas guru untuk membangun apalah istilahnya kalau di sekolah RPP, rencana mingguan segala macam itu kita tidak sesaklek Kurtilas tahun 2013 dengan kurikulum mereka itu guru lebih leluasa gitu. Tapi kembali semua hal, tingkah laku siswa bahkan keingintahuannya itu
dari guru yang menyampaikan materi. Ya. Gurunya seperti apa, siswa mengikuti. Apalagi yang kita hadapi itu, kita bicara tentang sekolah dasar dan menengah, Ya. di mana karakternya sedang kita bangun ya, Kang Meli. Jadi guru yang, dan ada penelitiannya di dunia ya. Ya. Dari saya baca dari tahun 2000-an gitu, ada sekian penelitian di seluruh dunia bahwa kualitas pendidikan itu secara positif meningkat. Dua faktor utama itu guru, yang kedua buku ajar, Oke. yang ketiga kalau tidak salah adalah perpustakaan. Mebeler, AC, gedung itu udah nomor kesekian. Perpustakaan wajib nih ya. Jadi sekolah yang punya perpustakaan yang baik itu membantu siswa untuk memahami pelajaran. Karena begini, andai gurunya tidak baik, andai gurunya sedang sakit, kita tidak mengatakan gurunya tidak profesional. Kan kita manusia, guru juga manusia ya. Ya. Mungkin dia sedang ada masalah rumah tangga, mungkin sedang sakit, sedang apa, ngajarnya tidak baik. Tapi ada buku ajar yang baik, siswa masih selamat. Masih selamat nih. Masih selamat. Oke. Ya, Jadi ada kemauan belajar mandirinya ada. ada. Ya, nggak ngerti nih, gurunya nerangin. Dia nyari sendiri. Atau siswanya sedang punya masalah, sedang lagi sakit. Dia masih bisa baca buku ajar. Guru dan buku ajar tidak mencukupi buat siswa karena ada kehausan tertentu dari siswa. Dia lari ke perpustakaan. Jadi 3 hal ini aja yang diperlukan dalam dunia pendidikan itu. Kalau kita mau meningkatkan pendidikan nasional ya. Iya. Meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas buku ajar, suplai buku ke perpustakaan. Iya. Udah. Nah dulu kan suplai buku perpustakaan itu kan berdasarkan BOS ya. Mas Menteri ya, Nadiem juga. Nah sekarang Nadiem mau ngambil dari pusat, mau langsung dikirim ke sana. Dulu sih kita punya dinas pendidikan itu bahkan mengirim buku-buku tuh langsung ke sekolah-sekolah ya, seingat saya ya. Dulu kita waktu kecil kan buku sastra banyak banget kan? Iya. Aku ingat banget. Saya sekolah di kampung ya. Di kampung tuh buku sastra luar melimpah. Iya, dan saya dapat gratis zaman Orde Baru. Orde Baru itu. Yang kita kecam sama-sama. Tapi secara di sisi pendidikan saya bisa menikmati buku di kampung. Iya. Teman-teman saya juga sama. Udah ada Iwan Simatupang kan di perpustakaan. Iya. Yayasan Obor juga kan masuk. Oh iya, buku-bukunya dikirim ke sekolah kan. SD loh itu. SD itu. Saya SD lihat kok ada Iwan Simatupang ini gimana nih? Gila kan. Zaman sekarang nggak ada. Oh gitu. Nggak ada Pak. Iya kan? Nggak ada suplai buku dari pemerintah ke sekolah. Ada dulu buku-buku balai pustaka ya. Itu ya sastrawan-sastrawan kita, dia menulis cerita-cerita anak-anak, ingat nggak? Betul. Saya dapat banyak. Saya senang banget bacanya. Tiap minggu saya baca. Ada yang anaknya dia naik truk dari Jawa ke Jakarta. Itu ada cerita yang gitu-gitu tuh. Gimana perjuangan gitu. Banyak penulis cerita anak yang tidak terkenal tapi bagus-bagus. Bagus-bagus. Nah, itu kan ada proyeknya dari Balai Pustaka. Iya. Sekarang yang begitu-begitu tidak populer atau entah perhatiannya kebijakan keuangannya lari kemana. Menurut saya itu hal yang terpenting. Jadi kalau kita mau bicara dari mana kita memperbaiki pendidikan nasional, menurut saya 3 hal itu aja. Iya. Gedung, AC, mebel, nomor sekian. Kita guru yang baik itu masih bisa mengajar ngampar di alam terbuka, di masjid, di mana gitu. Kalau ada gedungnya tentu lebih baik. Kalau ada mebelnya tentu lebih baik. Tapi nggak ada guru yang baik, mau gedung sebaik apapun, nggak jalan pendidikan itu. Dan penelitian, banyak penelitian, silahkan dicari. Itu cuma 3 hal itu. Iya. Dulu kan zaman Orde Baru ya, IKIP.
Iya. IKIP tuh dibangun sekarang, IKIP jadi UPI, jadi apa Oh, jadi berubah. universitas sekarang. Jadi universitas ya. Tapi itulah yang membangun kita, dan juga mental guru-guru yang produk Belanda dulu, ingat nggak? Betul. Saya masih dapat juga. Guru-guru senior ya. Mm-mm. Tapi dia produk Belanda, SPG-nya Belanda. Iya, betul. Itu saya kira beda tuh, beda ininya. Pendekatan pedagogiknya beda. Disiplin dan masih yang saya hilang tuh kejujuran aja. Oke. Ya kalau kita mau mendidik anak, sistemnya juga harus jujur gitu, harus benar gitu, harus baik. Kebayang nggak? Saya masuk ke sebuah sekolah, katakanlah saya nih, ranking saya bagus, sekolah saya deket, katakanlah saya masuk sekolah SMA 3 katakanlah di Bandung yang paling favorit. Lalu teman sebangku saya yang saya tahu betul nilainya rendah dan jaraknya jauh dari sekolah, masuk juga ke SMA 3. Itu menghancurkan karakter anak. Ya. Jadi obrolan, ya sekolah mah begini aja. Ya. Kemudian Iya, gitu. Kang Zai, ada dua hal ya dalam ini, dalam siswa kita yang harus diperkuat, yaitu masalah bahasa ya, bahasa tuh, dan juga numerik. Nah, ini gimana nih Kang Zai? Bahasa dan numerik. Bahasa sebenarnya memperkenalkan banyak sastra kan sebenarnya bagus ya. Betul. Jadi bahasanya kaya, imajinasinya kuat, gitu, itu penting juga buat anak-anak. Kalau dari sisi kurikulum ya sejak Kurtilas, kalau karena kami bergeraknya di SMP SMA ya, belum punya SD sekarang. Belum. Ini startnya SMP ya. Iya. Kurikulum SMP itu untuk bahasa Indonesia itu 6 JP, 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran. Dulu rasanya waktu saya kecil tidak sebanyak itu gitu. Ya. Ya nggak, betul Kang Weli? Iya ya. Lebih banyak matematika, IPA Iya. dan IPS. Sekarang itu yang paling banyak adalah bahasa. Ya, it's okay menurut saya untuk memperkuat ini imajinasi. Nah, tapi kuantitas materi yang saya lihat dari kurikulum itu tidak mengimbangi jumlah jam pelajaran. Gitu. Kalau yang saya lihat, jadi antara 3-4 JP di kurikulum sebelumnya dengan yang sekarang, si kuantitas dan kualitasnya tidak berubah. Kalau 6 JP mestinya pasokan materinya jauh lebih banyak gitu, karena dia mengambil jam banyak loh. Iya. Sementara mata pelajaran lain yang keambil kayak matematika gitu yang butuh latihan banyak, itu jadi 5 misalkan. Jadi bahasa Indonesia 6, matematika 5 ya setahu saya. Nah itu yang mungkin bisa kita sedikit perbaiki ya. Iya. Dalam praktek ya, kalau di saya ya, kebetulan saya guru bahasa Indonesia. Akhirnya kita membagi 6 JP itu menjadi 3 segmen. Untuk SMP ya. Iya. Satu adalah literasi. Yang kedua adalah tata bahasa. Yang ketiga mitologi. Jadi 6 JP itu kita bagi 3. Jadi yang kurikulum nasional itu cukup di 2 jam atau 4 jam aja. Gitu, maksud kita masukinnya ke situ. Karena sayang kan 6 JP. Jadi apa sih intinya dari pengajaran bahasa? Pengajaran bahasa itu cuman 4+1. Apa tuh? Kemampuan listening dan speaking, reading dan writing. Yang kelima grammar. Oke. Bahasa itu cuman 5. Cuman ini aja. Dulu kalau waktu saya kecil rasanya kita selalu bertumpu ke grammar, tata bahasa.
pelajaran bahasa Indonesia itu isinya tata bahasa terus. Sony Keraf. Kita bisa tata bahasa, bisa grammar Inggris, belum tentu bisa ngomong bahasa Inggris, betul Iya, nggak, ya, Pak? tapi ngelotok di grammarnya. Iya, tidak membuat kita bisa baca juga. Apakah menguasai grammar membuat kita bisa baca novel bahasa Inggris? Enggak juga. Enggak juga. Grammar itu hal terakhir yang harus kita ajarkan dari sisi bahasa, menurut saya ya. Menurut pengalaman juga di kelas. Jadi reading, writing, speaking, itu yang 4 itu skill berbahasa. Nah, bagaimana kita meningkatkan skill itu? Itulah gunanya 6JP. Itu baru bisa maksimum. Skill itu ya. Kan kita dunia ilmiah. Ya. Dunia ilmiah itu produknya apa? Tulisan, Iya. jurnal, buku. Kita, anak-anak SMA yang lulus, tidak punya skill itu. Betul nggak? Tuh. Saya masih ingat, saya kelas 3 SMA harus bikin tulisan ilmiah. Sama nggak kita? Betul. Iya kan? Tapi itu kan kita tidak dididik untuk menulis ilmiah, tiba-tiba harus bisa. Harus bisa. Saya ingat banget saya menulis tentang proses pemurnian air. Wah, ilmiah karena eksak kan. Saya menulis itu. Saya masih ingat. Judul saya Rumah Kaca. Wah, kan? Greenhouse Effect. Dia ada di ujungnya untuk itu di kelas 3. Saya ingat. Tapi kita tidak dibekali skill untuk bisa menulis ilmiah. Iya, ya. Iya kan? Kita belajar sendiri aja. Iya. Kalau kita suka baca buku, suka menulis, kita bisa nulis sendiri. Tapi dari sekelas berapa orang sih yang bisa menulis? Nah, itu the problem. Masalah gap juga ya. Nah, jadi kalau menurut saya, menurut hemat kami ya, dan kita praktekkan di sekolah, yang harus ditingkatkan dari pendidikan dasar dan menengah itu adalah kemampuan listening, reading, speaking, writing. 2 itu aktif, 2 pasif. Iya, iya. Speaking aktif, writing aktif. Listening pasif, reading pasif kan. 2 hal ini yang bagus, yang aktifnya terbantu gitu, yang pasif lebih mudah. Dia saling support sebenarnya ya. Iya. Kalau nggak pernah reading, bagaimana bisa writing? Ya kan? Dari mana bahannya? Betul. Jadi yang pasif kita perbaiki, nah yang aktif. Nah, tadi saya bicara tentang 6JP yang kita ubah menjadi 3 segmen. Ya. Jadi literasi itu yang tadi saya sebut ngambil 2JP itu adalah bagaimana anak melatih menyusun kata, menyusun kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi prosa pendek, beberapa kalimat gitu, dari beberapa kalimat, dari beberapa paragraf menjadi sebuah esai. Di SMA mungkin kita baru bisa masuk ke scientific method. Ya itu masuknya dari bahasa. Bukan dari fisika yang sudah terlalu banyak rumus dan kimia yang belajar tabel periodik. Tapi skill menulisnya itu disupport oleh bahasa menurut hemat kami ya. Jadi apa sih scientific method? Nah itu diajarkan dasar-dasarnya di pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Tapi kalau di SMP itu cara membuat mana subjek, predikat, objek yang benar aja. Belum tentu semua anak bisa loh. Kelas 3 SMP, coba aja. Ya. Mereka menyusun kalimat sendiri ya, dengan SPOK yang baik dan benar. Itu kalau nggak dilatih, ya kalau anak yang suka baca, mungkin dia secara nature bisa menulis sendiri. Tapi secara umum, kita kan dunia ilmiah ya, kembali kita harus menulis gitu. Sebagai bagian dari ekspresi ilmiah kita, ekspresi akademis kita gitu. Nah itu menurut saya 6JP itu sangat mewah ya. Buat anak-anak bisa belajar bicara yang baik sesuai EYD, menulis yang baik sesuai EYD, dan gemar membaca dan bisa menyimak pembicaraan. Ya.
Nah, kalau kita lihat di ilmu-ilmu bahasa di universitas kan itu kan ada semantik, pragmatik, baru struktur kan. Iya. 3. Nah, itu. Nah, kita dulu kenal cuma struktur aja, yang Iya. pragmatik nggak dapat, yang semantik nggak dapat gitu ya. Mm-mm. Tapi waktu SD dapat. Kita mengarang banyak banget waktu SD kan. Iya. Mungkin setiap minggu ada mengarang perasaan. Saya satu semester sekali tiap liburan. Catur bulan dulu. Kalau saya ada, mungkin sebulan sekali ada mengarangnya. Mm-mm. Saya kira ya itu guru-gurunya ya alumni Belanda itu. Mm-mm. Mm-mm. Tegas, disiplin. Betul. Nah, Saya sih lebih suka metode lama itu lama ya. dibanding yang sekarang ya. Dan dia storytelling dia. Betul. Tidak pakai teknologi, storytelling aja. Betul. Kalau ngajar tuh keliling-keliling gini-gini. Ya. Yang sekarang dibantu teknologi, infocus segala macam. Kemampuan menyimak saja itu harus dilatih, Kang. Ya. Tidak dengan sendirinya Hmm. tidak dengan sendirinya siswa bisa. Ya. Karena begitu menyimak, apakah dia harus sambil mencatat? Hmm. Bagaimana juga teknik mencatat? Apakah mencatat itu harus verbatim kata per kata atau misalkan di universitas Kata kunci gitu ya. Cornell itu bikin Cornell Notes, Hmm. jadi hanya kata kunci, Ya. atau misalkan pakai alat bantu grafik, mind map gitu, Mind map ya. atau gambar. Jadi bahkan mencatat pun bisa diajarkan caranya, tidak harus melulu verbatim gitu. Ya, ya. Itu membuat anak-anak bisa bereksplorasi dalam mendengar. Bisa kita pernah melakukan tes ya, Kang. Kita datang ke sebuah daerah community development gitu, yang datang anak SD, SMP. Ya. Lalu kita menceritakan sebuah kisah sederhana. Ini anak SD, SMP campur, karena di masjid gitu. Kita bacakan cerita sederhana. Lalu setelah cerita selesai kita tanya siapa tokoh utamanya, nggak ada yang bisa jawab. Berarti dia nggak nyimak. Karena mendengar pun skill. Oke, mendengar skill ya. Sama dengan membaca. Jadi skill mendengar itu skill. Ini kita saling mendengar. Tapi apakah kemudian kita memahami yang dibicarakan? Iya. Nah, jadi mendengar itu sebuah skill ya, nanti mungkin di lain waktu ya, bagaimana itu. Jadi itulah yang diajarkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya menurut saya. Ada sebuah buku ya, bahasa Inggris tapi judulnya kalau saya tidak salah ingat, The Art of Linguistic, seni berbahasa. Ya. Dia bilang begini, bahasa itu adalah thinking. Proses berbahasa itu adalah proses berpikir. Itu satu. Yang kedua, jika pelajaran bahasa itu tuntas, 50% pelajaran lain tuntas. Oke. Jadi kalau pelajaran bahasa Indonesia itu baik, maka guru fisika itu 50% udah selesai ngajarnya. Oke. Karena guru fisika ngajar pakai bahasa Indonesia juga. Iya enggak? Iya. Dia nerangin pakai bahasa Indonesia. Tapi dia nerangin Big Bang, Hukum Newton, lubang cacing, black box, optik. Itu kan kosakata yang apakah anak paham? Saya dulu ngalamin tuh, saya nggak paham tuh optik apa, elektromagnetik apa, karena vocabulary bahasanya nggak cukup untuk itu. Betul. Kita ngalamin tuh. Jadi begitu bahasa selesai, guru lain itu terbantu. Bahasa selesai, anak lebih paham. Bahasa selesai, itu modal plus numerik tadi ya. Numerik. Kang Meldi. Kita menganggap sepele pelajaran bahasa Indonesia dibanding matematika dan pelajaran lain. Padahal dia itu nyawa dalam pendidikan. Begitu listening dan readingnya jelek, pelajaran lain menderita otomatis itu.
Otomatis. Heeh. Jadi guru fisika harus punya effort lebih besar untuk menjelaskan karena anak-anak nggak paham apa yang dikatakan gurunya. Iya, iya. Tapi kalau bahasa Indonesianya baik, Hmm. guru lain 50%. Itu dibilang begitu dalam buku itu. Ya, The ya, Art of Linguistics itu. ya, menarik. Nah, yang numerik gimana Kang? Yang numerik? Nah, yang numerik saya belum punya pengalaman nih Kang, gimana ya. Dulu kita kan pengalamannya latihannya banyak kan. Nah, tanya. Dulu ada LKS, sekarang masih ada LKS. Sekarang sepertinya malah masih ada ya. Masih ada ya. Tapi kurang lebih kalau secara umum ya, kita itu di Indonesia ya. Iya. Tapi bukan cuma di Indonesia sih, saya pikir di banyak negara, di banyak masyarakat. Sering mendorong anak-anak belajar lebih dini. Disuruh belajar membaca itu sejak di playgroup, matematika gitu. Nah ini nih, Mas, kumon dan lain sebagainya. Mas gitu Nadim bilang tuh, anak Indonesia tuh pintar sampai kelas 2, setelah itu bodoh katanya. Kelas 2 SD. Iya. Karena dia lebih awal belajarnya. Sementara ada yang mengubah Finland lah ya. Finland. Dan beberapa negara lain misalkan. Mereka itu melarang anak di bawah 7 tahun masuk SD. Ya. Itu ada teorinya, risetnya ya, bahwa pada dasarnya setiap anak itu berkembang secara fisik maupun mental maupun pikiran itu ada tahapannya gitu. Jadi kita tidak ada gunanya memaksakan anak menguasai terlalu. Kalau bisa sendiri sih nggak masalah ya. Tapi kalau kita sekolahkan, kalau dia antusias ya oke. Kalau kita paksakan anak bisa belajar membaca berhitung sebelum 7 tahun, boleh jadi ada efeknya setelah 7 tahun gitu. Karena kemampuan itu hadir dengan sendirinya. Itu banyak buktinya. Misalkan orang-orang kampung atau orang-orang di gembala di tengah hutan, di tengah gunung yang nggak belajar matematika segala macam, lapar koran yang nggak sekolah, mereka bisa mengembalikan uang, bisa menghitung jumlah domba, bisa mengurangi, bisa membagi, tanpa belajar. Dan buta huruf. Kalau dia beli sekian, dia jual berapa supaya untung. Iya. Mereka jadi secara mentally kemampuan itu ada. Matematika itu apa? Secara matpel ya, sebagai mata pelajaran, kita mengubah kemampuan itu dalam bentuk angka dan tanda. Plus, minus, kali, bagi, itu kan tanda, sign. Matematika itu, pengetahuan itu jadi tertulis lah istilahnya. Begitu tertulis dia bisa jadi lebih kompleks. Tapi dasar matematika dan berbahasa itu sebetulnya semua anak miliki gitu. Makanya tidak boleh dipaksakan terlalu dini. Boleh bisa, tapi yang dipaksakan itu yang tadi kata Kak Bang Nadim itu bodoh dia pintar sampai kelas 2 SD, setelah itu bodoh. Iya, mungkin karena terlalu dini maksain belajar. Ada traumanya sama pendidikan, jadi dia takut gitu sama pendidikan, tidak senang mereka. Itu yang dia alami gitu. Bahkan ada juga ya beberapa anekdot sih, belum jadi penelitian. Ya anak-anak yang masuk SD terlalu dini, secara mental di kelas 9 di usia 9 tuh berarti 3-4 ya, kelas 3-4 SD itu dia mulai inferior sekalipun dia sangat jenius ya. Jadi secara mental kan dia di bawah teman-temannya yang mulai jadi balik. Ya kan? Mulai pas 5 SD, kelas 6 SD si teman-temannya sudah yang lebih setahun lebih tua itu kan dia sudah lebih dewasa. Mentally, secara psikologis mungkin ini lebih cerdas. Tapi kan kelas itu ada interaksi sosialnya, Kang. Iya. Ini orang-orang yang lebih muda, dia jadi lebih inferior dari sisi mental gitu. Iya. Itu juga faktor penting ya.
Ada buku yang Finland itu, yang Finland, pendidikan di Finland itu saya juga baca, itu juga penting. Karena pelajaran itu harus menyenangkan kan. Iya, iya. Jadi dia harus menyenangkan, kemudian juga one by one. Ke tiap siswa. Tiap siswa tuh yang dia observasinya, nggak kerumunan gitu observasinya, itu juga menjadi hal-hal yang menarik. Nah, kalau kita bicara tentang perubahan-perubahan kurikulum, gimana, Kang Zai? Perubahan kurikulum. Ini pada dasarnya kurikulumnya itu juga kan? Sejauh ini sih saya lihat sepertinya begitu ya. Bagaimana dapurnya, saya mendengar gitu, tapi berpikir positif aja lah. Kan? Bagaimana sebuah kurikulum dilahirkan, mungkin kita hanya kurang perencanaan aja ya. Iya, perencanaan ya. Tidak terbiasa, apalagi dalam skala nasional. Iya. Nah, kalau tadi Kang Meldi nyinggung Finland misalkan ya. Ketika Finland mau mengubah kurikulum, itu mereka uji cobanya lama sekali. Oh gitu. Mereka uji coba. Jadi setiap perubahan kurikulum itu diuji coba gitu di satu sekolah, distrik. Dulu kan di IKIP ada SMA Lab, SMP Lab ya. Itu diuji coba gitu, diperbaiki gitu. Kalau nggak berhasil ya nggak jadi kurikulumnya diterapin gitu. Kalau ini enggak ya. Ini atas kertas ya. Itu sih. Jadi ini kan dunia saintifik ya. Mestinya juga mengikuti kaidah-kaidah saintifik kalau mau menerapkan sesuatu gitu menurut saya. Iya. Apalagi menyangkut hajat hidup jutaan anak bangsa gitu. Ya ganti menteri. Kita sudah terlalu sering dengar ganti menteri, ganti kurikulum gitu. Dan memang kejadian seperti itu. Gitu. Apakah kita tidak bisa bicara lebih ilmiah dengan sebuah metodologi tertentu? Saya jelas tidak menguasai. Tapi bisa nggak ada metodenya bahwa sebuah kurikulum tuh layak tidak layak diterapkan? Jadi tidak ganti menteri ganti kurikulum gitu. Tapi itu mah di luar pembicaraan ini lah. Saya nggak tahu. Kalau kita merefleksikan bukan filsuf ya, orang-orang dulu ya, zaman kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara gitu. Ya apa yang sebenarnya mereka inikan di awal-awal banget, Kang Zai? Saya tidak bisa bicara Ki Hajar Dewantara, hanya sedikit yang bisa saya tangkap. Tapi kalau mundur lebih jauh ke belakang ya. Oke. Ketika dari filsafat, jadi kalau di dunia ini yang namanya the first teacher itu Aristoteles. Oke. The second teacher, guru agung kedua, itu Al-Farabi. Oke. Ini di dunia saintifik ya. Jadi guru pertama itu Aristoteles, guru kedua itu Al-Farabi. Jelas gelar ini ada maknanya. Oke. Bagaimanapun Aristoteles tuh yang mulai mengklasifikasi ilmu pengetahuan kan. Nah, meskipun sebelumnya ada Pythagoras dan lain-lain, tapi kan masih pecahan-pecahan gitu. Kemudian Aristoteles merangkumnya, kemudian keluarlah namanya filsafat alam zaman itu. Yang beda sama sofis ya? Beda. Ini sudah lebih dalam tanda petik ilmiah di zamannya ya. Iya. Lebih saintifik di zamannya. Lalu kemudian warisan dari Yunani itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Melahirkan para filsuf muslim yang awal-awal Al-Kindi, Al-Farabi gitu. Karena penerjemahan itu melahirkan tokoh besar macam Ibnu Sina dan lain-lain kan. Dan membuat zaman keemasan di dunia Arab dan Islam di masa itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Al-Farabi, kenapa dia disebut sebagai second teacher? Karena dia juga melakukan klasifikasi ilmu pengetahuan. Jadi dia membagi
pelajaran bahasa di mana posisinya. Itu dulu mungkin namanya retorika kali ya? Enggak, eh bahasa. eh, Logika dan bahasa. Logika dan bahasa. Oke. Eh, Ilmu alam di mana gitu, ilmu sosial di mana, di zaman itu ilmu sosial lebih ke bagaimana kita sebagai warga negara menjadi bermanfaat lah buat masyarakat lah. Ya. Kalau ilmu alam ya jelas bagaimana kita membuat apa itu suara, apa itu sinar, itu sudah belajar di zaman itu kan. Ya. Optik kan berkembang di abad-abad sekitar segitu. Hmm. Nah bahasa itu termasuk yang ditekankan. Jadi kemampuan berbahasa itu bagi Arab kan grammarnya lebih susah kan? Iya, nahu ya. Nah, sorohnya lebih susah. Itu harus dikuasai dulu oleh siswa sebelum bisa menguasai filsafat alam dalam tanda petik. Iya, iya. Kita menguasai dulu bahasa, baru kita bisa menguasai ilmu yang lain. Oke. Nah, itu yang kemudian melahirkan universitas di kebudayaan Islam. Jadi kalau kita bicara apa buku filosof muslim yang paling banyak dikutip dan diterjemahkan ke bahasa lain, itu adalah Ihsa al-Ulum karya Al-Farabi. Oke. Itu buku paling benar. Yang kedua baru Asy-Syifanya Ibnu Sina. Jadi yang paling banyak dikutip, paling banyak diterjemahkan ke semua bahasa, bahasa Yahudi, ke bahasa India, ke semua bahasa. Itu yang menjadi cikal bakal kurikulum pendidikan modern. Karena begitu dia diterjemahkan ke Latin, terus kemudian terjadi Renaissance, itu sebetulnya dari sana larinya gitu. Oke. Nah, jadi yang ditekankan itu adalah tetap kebahasaan, kedua kemampuan untuk mengklasifikasi kalau dulu ya, dan mengobservasi alam, kemudian menjadi sebuah teori. Ya. Turunannya yang terdekat adalah menjadi teknik. Karena dari misalkan kalau di Al-Farabi, dari suara bisa menjadi alat musik, itu bagaimana? Ada itu? Ada. Kan Al-Farabi itu menciptakan beberapa alat musik kan. Iya. Gitar-gitar Arab itu, senar itu kan sebetulnya hanya gelombang aja. Iya. Jadi dari pelajaran sains, dari IPA itu jadi suara, kemudian berubah jadi alat musik. Iya. Dari pelajaran cahaya, gelombang, kemudian mereka membuat optik-optik sederhana, kemudian menjadi alat optik. Iya. Nah itu di sana. Baru kemudian yang ketiga adalah sosial tadi. Iya. Bagaimana sih kita sebagai manusia punya manfaat bagi kiri kanan. Malah ilmunya itu ya. Itu sosial tuh ya. Ilmu sosial tuh intinya begitu. Dan itu masih diterapkan ya kalau di beberapa kurikulum kayak di Amerika gitu. Ilmu sosial itu lebih ke bagaimana menjadi warga negara yang baik. Iya. Bukan warga negara yang patuh ya. Baik ini bisa kritis juga kan? Iya, artinya dia memahami hukum, memahami etika sosial, dan tahu perannya di dalam masyarakat. Kalau di dunia lama, Al-Farabi kesana lebih ke saya siapa, saya mau ngerjain apa di masyarakat gitu. Apa peran saya buat masyarakat gitu. Iya. Oke, ini dan semuanya itu Kang Zai ya, pilarnya bahasa ya. Bahasa. Kalau nggak dia bisa lewat dari bahasa ya dia terbatas pemahamannya untuk berikutnya. Dia terbatas pemahamannya, terbatas kalau dia punya pengetahuan mentransmisikannya ke orang lain. Iya. Oke, sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, Kang Zai telah menjelaskan banyak banget dari aspek filsafat, aspek teknis gitu ya, kemudian bagaimana bahasa sebagai hal yang utama dalam pendidikan. Sahabat OMB, inilah Kang Zai, seorang pendidik. Terima kasih.